Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihram Adi Pratama dengan NPM 10060111996. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi dengan berjudul Perbandingan Hot Winter Exponential Smoothing dengan Artificial Neural Network dalam Peramalan Produksi Cabai Besar Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, di bawah dosen pembimbing oleh Ibu Anneke Iswani Ahmad, DRA MSI. Dimulai dari pendahuluan, ramalan merupakan suatu hal yang dilakukan untuk mengatasi ketidakpastian masa depan sebagai upaya membantu pemerintah untuk mengambil suatu keputusan. Metode yang dapat digunakan untuk peramalan antara lain Holt-Winter Exponential Smoothing dan Artificial Neural Network. Metode Holt-Winter Exponential Smoothing merupakan metode yang didasarkan pada tiga persamaan, yaitu untuk stasioner, tren, dan untuk musiman. Terdapat dua metode untuk metode ini, yaitu multiplikatif dan aditif. Metode ini dapat mengatasi pola tren dan musiman yang teratur. Untuk mengatasi apabila musiman tidak teratur, dapat menggunakan metode Artificial Neural Network atau ANN. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk peramalan dalam ANN adalah Neural Network Autoregression atau NNAR. NNAR dapat digunakan untuk memperkirakan peramalan berdasarkan volume yang besar melalui pengenalan pola dari input dan kemudian disempurnakan melalui proses pembelajaran. Cabai besar merupakan salah satu komoditas sayuran yang banyak dibudidayakan dan dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Kabupaten Garut sebagai penghasil cabai besar terbanyak di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Garut berpotensi dalam meningkatkan produksi cabai besar karena memiliki luas panen yang besar dan kondisi yang hangat untuk pertumbuhan cabai. Namun, terdapat ketidakstabilan produksi dalam setiap bulannya. Berdasarkan kondisi pada Kabupaten Garut, menjaga kestabilan dan meningkatkan potensi produksi cabai besar harus diupayakan oleh petani dengan melakukan peramalan untuk memperkirakan hasil produksi di masa yang akan datang. Berdasarkan gambar tersebut, terdapat unsur musiman yang berulang setiap tahunnya, sehingga dapat diatasi oleh metode Hofpinter Exponential Smoothing. Untuk neural network autoregression relevan karena digunakan dengan volume data yang besar. Kedua metode ini merupakan metode analisis time series sehingga dapat memperkirakan ketidakpastian nilai produksi. Dalam melakukan sebuah peramalan diperlukan nilai yang akurat dan tepat, sehingga dengan data dan metode yang sesuai diharapkan mendapatkan nilai yang tepat sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan produksi cabai besar dengan melihat perbandingan akurasi kedua metode. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perbandingan peramalan yang paling baik dengan menggunakan nilai RMSE untuk kedua metode, kemudian untuk mengetahui hasil peramalan produksi cabai besar Kabupaten Garut di bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 dengan metode terbaik. Berikut adalah tahapan metode untuk kedua metode, yaitu Hofpinter Exponential Smoothing dan Artificial Neural Network. Selanjutnya dilakukan pembahasan analisis metode, yaitu melakukan pembagian data untuk kedua metode, 85% untuk pelatihan, 15% untuk pengujian. Kemudian melakukan analisis metode Hofpinter Exponential Smoothing, yaitu yang pertama adalah mengeksplorasi data dengan memplotkan data, diperoleh menunjukkan variasi tren dan musiman sehingga dapat menggunakan Hofpinter Exponential Smoothing. Kemudian menentukan nilai awal pemulusan metode multiplikatif dengan panjang musiman L sama dengan 12, diperoleh nilai awal pemulusan level SL sebagai berikut, kemudian nilai awal pemulusan tren BL sebagai berikut, kemudian nilai awal pemulusan musiman I sebanyak 12 karena panjang musiman sebanyak 12. Kemudian selanjutnya mencari nilai parameter pemulusan multiplikatif dengan bernilai antara 0 sampai dengan 1, diperoleh nilai alfa, beta, dan gamma sebagai berikut. Selanjutnya, menghitung nilai pemulusan multiplikatif dengan nilai pemulusan musiman, dilakukan perhitungan T sama dengan 13 sampai dengan T sama dengan 72, diperoleh S13 untuk nilai pemulusan level sebagai berikut. Untuk nilai pemulusan musiman, diperoleh I13 sebagai berikut. Untuk menghitung nilai pemulusan multiplikatif selanjutnya dilakukan dengan cara yang sama sehingga diperoleh untuk setiap periode ke T sebagai berikut sampai dengan 72. Selanjutnya model dan nilai peramalan untuk multiplikatif. Kemudian akan dilakukan peramalan data pelatihan pada saat T sama dengan 13 sampai dengan T sama dengan 72. Diperoleh periode peramalan T sama dengan 13, F13 sebagai berikut. Kemudian dilakukan peramalan data pengujian dengan model F sama dengan 3, F sama dengan 72, yaitu untuk peramalan periode T sama dengan 73, F73 sebagai berikut. Untuk menghitung nilai peramalan data pengujian selanjutnya dilakukan dengan cara yang sama, sehingga kemudian pengukuran ketepatan peramalan multiplikatif diperoleh nilai RMSE sebagai berikut. Selanjutnya untuk Hofpinters metode aditif, tentukan nilai awal pemulusan metode aditif sama dengan panjang musiman L sama dengan 12, diperoleh nilai awal pemulusan level SL sebagai berikut, diperoleh nilai awal pemulusan tren BL sebagai berikut, diperoleh nilai awal pemulusan musiman sebagai berikut sebanyak 12. Kemudian mencari nilai parameter pemulusan aditif, diperoleh alfa, beta, dan gamma sebagai berikut. Selanjutnya menghitung nilai pemulusan aditif, diperoleh nilai pemulusan level dengan S13 sebagai berikut, diperoleh nilai pemulusan tren B13 sebagai berikut, diperoleh nilai pemulusan musiman I13 sebagai berikut. Untuk menghitung nilai pemulusan aditif selanjutnya dilakukan dengan cara yang sama, sehingga diperoleh nilai pemulusan untuk setiap waktu ke T sebagai berikut. Ya, model dan nilai peramalan untuk aditif. Kemudian akan dilakukan peramalan data pelatihan pada saat T sama dengan 13 sampai dengan T sama dengan 72, diperoleh F13 sebagai berikut. Kemudian dilakukan peramalan data pengujian dengan model waktu ke T72, sehingga diperoleh nilai peramalan periode T sama dengan 73, F73 sebagai berikut. Sehingga untuk menghitung nilai peramalan data pengujian selanjutnya dilakukan dengan cara yang sama, menghasilkan seperti tabel di samping. Kemudian pengukuran ketepatan peramalan aditif diperoleh nilai RMSE sebagai berikut. Selanjutnya, neural network autoregression. Yang pertama adalah menentukan input. Berdasarkan pada gambar 4.2, diperoleh dengan melihat pola PACF. Terdapat 5 leg yang melewati garis signifikan, artinya terdapat 5 leg input yang akan digunakan dalam proses neural network autoregression. Kemudian menentukan lapisan tersembunyi.
Lapisan tersembunyi dapat ditentukan secara tentatif melalui aturan rule of thumb. Untuk memvariasikan nilai K, untuk setiap konstanta diperoleh nilai sebagai berikut. Selanjutnya, model dan pengukuran ketepatan peramalan. Adapun pembentukan jaringan yang digunakan dalam proses pelatihan untuk meramalkan produksi cabai besar menggunakan model tentatif yang dilambangkan sebagai NNARPK. Input dilambangkan dengan P dan K sebagai lapisan tersembunyi. Setelah mendapatkan input dan menentukan lapisan tersembunyi dengan memvariasikan nilai K, terdapat 4 model trial and error yang akan digunakan untuk proses pelatihan. Sebanyak 4 model akan dicoba untuk mencari model yang memiliki nilai RMSE terkecil. Berdasarkan proses pelatihan dengan 4 model, diperoleh nilai model terkecil yaitu dengan RMSE terkecil, NNAR 5,7 dengan input 5 dan 7 lapisan tersembunyi diperoleh arsitektur sebagai berikut. Kemudian diperoleh nilai peramalan data pengujian RMSE sebagai berikut. Perbandingan ketepatan peramalan untuk Hall Filter Exponential Smoothing dan Neural Network Autoregression diperoleh nilai RMSE pengujian sebagai berikut. Untuk peramalan M periode ke depan digunakan dengan menggunakan nilai ketepatan. Untuk peramalan M periode ke depan digunakan dengan menggunakan nilai ketepatan peramalan terkecil yaitu Neural Network Autoregression, sehingga untuk bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 menghasilkan peramalan sebagai berikut. Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan RMSE dalam setiap model peramalan, diperoleh nilai peramalan terkecil, RMSE terkecil pada Artificial Neural Network, sehingga untuk peramalan M periode ke depan menggunakan Artificial Neural Network dengan Neural Network Autoregression. Hasil dari peramalan yang dapat digunakan untuk memperkirakan produksi cabai besar di Kabupaten Garut bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 agar produksi dapat tercukupi dalam setiap bulannya, diperoleh nilai setiap bulannya sebagai berikut. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Hadzanallahu wa iyyakum, ma'afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.